Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan aku, Heru Setiawan dari angkatan 2019. Aku akan menjelaskan kepada kalian semua tentang pembelajaran jarak jauh dengan kompetensi dasar pengklasifikasian 5 makhluk hidup serta penyajiannya ke dalam kladogram. Apakah kalian tahu apa itu klasifikasi 5 makhluk hidup? Pasti kalian kebingungan kan? Baik, oke, aku akan menjelaskan kepada kalian persepsinya, penibaratannya terlebih dahulu. Pengklasifikasian 5 makhluk hidup ini, seperti kita akan meletakkan baju-baju kita ke dalam sebuah lemari. Pastinya, baju yang berlengan panjang serta baju yang berlengan pendek akan diletakkan secara terpisah. Lalu, kita bisa juga meletakkan baju-baju kita ini sesuai dengan warna merah dengan warna merah, warna kuning dengan warna kuning. Begitu juga dengan warna yang lainnya. Seperti itu pengibaratan persepsi dari klasifikasi 5 kingdom yang ada di dunia ini. Untuk klasifikasi 5 kingdom makhluk hidup ini terdiri dari kingdom Protista, kingdom Monera, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan yang terakhir adalah kingdom Animalia. Karena kingdom-kingdom ini ada 5, aku akan menjelaskan kepada kalian untuk video ini tentang kingdom Protista. Ingin tahu seperti apa itu kingdom Protista? Dengarkan secara baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku. Semoga sehat selalu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Protista. Kalau dengar kata Protista, mungkin sahabat jenius jarang bermain dengan kata yang satu ini. Nah, buat sahabat jenius yang masih asing dengan kata Protista ini, yuk kita sama-sama belajar mengenal lebih jauh apa sih itu Protista. Simak baik-baik ya sahabat jenius, let's go! Apa sih itu Protista? Penggunaan istilah Protista menggunakan bahasa Yunani. Protista berasal dari 2 kata. Kata pertama adalah protos, artinya mula-mula. Kata kedua adalah kritos, memiliki arti penyusun. Jika merujuk dari 2 kata ini, maka kita mengetahui bahwa Protista adalah organisme eukariot pertama atau yang paling sederhana. Eukariot sendiri diartikan sebagai organisme yang tersusun dari sel-sel yang bersifat eukariotik atau sel yang memiliki membran inti. Kita lanjut ya. Klasifikasi Protista. Organisme anggota Protista ada yang bersifat autotrof, heterotrof, serta ada juga yang mendapatkan makanannya secara bervariasi, tergantung dari kondisi lingkungannya saat itu. Protista dapat ditemukan di air tawar, air laut, ataupun bersimbiosis dengan makhluk hidup yang lainnya. Keanekaragaman habitat dan cara hidup Protista membuatnya sulit untuk diklasifikasikan dalam kelompok hewan maupun tumbuhan. Untuk saat ini, Protista bisa dikategorikan menjadi 3 macam. Ada yang mirip jamur, ada yang mirip tumbuhan, dan ada Protista yang mirip hewan. Untuk Protista mirip jamur, dahulu kala Protista mirip jamur sering dikelompokkan ke dalam kingdom fungi. Padahal hal ini salah. Namun sekarang pada umumnya para ahli telah mengelompokkannya ke dalam kingdom Protista. Untuk Protista mirip jamur menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya dalam bentuk uniseluler. Akan tetapi Protista mirip jamur ini dapat bergabung dan berkelompok sehingga membentuk organisme multiseluler. Dalam keadaan tersebut, Protista mirip jamur mengalami masa transisi dari uniseluler menuju ke multiseluler. Protista mirip jamur ini, atau yang lebih dikenal dengan jamur lendir, memiliki susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidup yang berbeda dari jamur. Berdasarkan perbandingan molekulernya,
Jamur lendir mirip dengan beberapa alga, walaupun tidak memiliki kloroplas. Ini dia contoh protista mirip jamur ataupun jamur mirip lendir. Kita masuk ke protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan meliputi alga, uniseluler, dan multiseluler sederhana. Untuk protista tumbuhan uniseluler sering disebut juga dengan fitoplankton, sedangkan protista mirip tumbuhan multiseluler sering disebut juga dengan alga. Protista fotosintetik sering tersebar di lautan ataupun danau-danau, walaupun sebagian termasuk ke dalam organisme mikroskopis, namun perannya sangat penting loh sahabat. Misalnya nih, fitoplankton. Fitoplankton di lautan bebas menyumbang sekitar 70% dari semua aktivitas fotosintesis yang ada di muka bumi ini. Di antaranya digunakan untuk satu, menyerap karbon dioksida, mengisi atmosfer dengan oksigen, menyokong siklus kehidupan dalam jaring-jaring makanan yang ada di kehidupan air. Ini dia jenis protista mirip tumbuhan sahabat jenius. Selanjutnya ada protista mirip hewan atau yang kita kenal dengan istilah protozoa. Protozoa artinya hewan pertama, protos artinya pertama, dan zoa artinya hewan. Digambarkan sebagai organisme mirip hewan karena dapat bergerak dan mengambil makanannya dari organisme lain. Protozoa dapat hidup pada air tawar, air laut, air payau, dan ada juga yang hidup di dalam tubuh organisme multiseluler. Beberapa protozoa ada yang mempunyai peranan penting dalam menghancurkan sisa-sisa organisme yang telah mati. Tetapi ada juga yang bersifat parasit di dalam tubuh organisme karena menyebabkan malaria dan disentri. Protozoa hidup secara individual, tetapi ada juga di antara mereka yang hidupnya berkoloni. Ini dia nih contoh protista mirip hewan atau protozoa. Setelah memahami video pembelajaran tadi, sekarang kita harus mengingat kembali dan menemukan kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada video Kingdom Protista ini. Untuk kesimpulannya adalah Kingdom Protista dikategorikan menjadi 3 macam. Ada protista yang mirip dengan jamur atau lendir, Kingdom Protista yang mirip dengan tumbuhan, contohnya adalah alga, serta Kingdom Protista ada juga yang mirip dengan hewan, dengan protozoa. Untuk kalian semuanya, jangan lupakan pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa juga bahwa klasifikasi 5 makhluk hidup itu ada Kingdom Protista, Kingdom Monera, Kingdom Fungi, Kingdom Lantai, dan Kingdom Animalia. Untuk kingdom-kingdom yang belum kita bahas, akan saya jelaskan di video berikutnya. Semangat belajar! Bye-bye!